Larangan menggunakan jendela kaca berbeda dengan rumah modern. Rumah-rumah adat di kampung pulau menolak penggunaan kaca pada jendela. Jendela hanya dibatasi dengan kayu yang disusun menyilang atau jalusi kayu dan ditutup menggunakan tirai atau gorden. Daun jendela, ada jendela nih. Ini ada jalusinya, sariksik. Nah ini fungsinya kan ini tap. Di sini tidak boleh pakai kaca tadi ya. Nah ini untuk menyimpan naskah. Pernah menemukan juga naskah-naskah ada yang di atap rumah. Karena untuk penyelamatan, karena tempo dulu itu waktu zaman dulu orang-orang tertentu ya hanya bisa mempelajari ilmu agama. Arif Muhammad kan punya anak laki-laki, satu-satunya anak laki-laki. Nah sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jampana atau rumah-rumahan yang beratap jure. Nah sedang diarak, diiringi dengan si gamelan, tiba-tiba datanglah malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar. Kan tadi diiringi dengan si gamelan. Nah, anak Arif Muhammad itu selalu usung tandu, terbawa angin jatuh, meninggal seketika. Setelah ekspedisi penyerangan terhadap VOC di Batavia mengalami kegagalan, ia memilih menetap di kawasan Cangkuang untuk menghindari sanksi dari Mataram dan mulai menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang saat itu masih menganut agama Hindu. Tersembunyi di tengah danau di Garut, Jawa Barat, terdapat sebuah perkampungan di mana jumlah rumahnya tidak pernah bertambah atau berkurang sejak abad ke-17. Sebuah desa yang mengharamkan penggunaan jendela kaca, melarang hewan ternak berkaki empat, dan di mana hak waris rumah mutlak dipegang oleh kaum perempuan. Ibu A ini yang sebagai ibu yang paling tua di sini, sekarang generasi ke-7 beliau, umurnya sekarang udah 105 gitu. Kampung Adat Pulau merupakan entitas budaya yang secara geografis terletak di sebuah daratan serupa pulau di tengah situ atau Danau Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Secara historis, keberadaan kampung ini tidak terlepas dari figur Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang panglima perang dari Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Setelah ekspedisi penyerangan terhadap VOC di Batavia mengalami kegagalan, ia memilih menetap di kawasan Cangkuang untuk menghindari sanksi dari Mataram dan mulai menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang saat itu masih menganut agama Hindu. Karena saat itu ada yang membocorkan sehingga beliau kalah. Nah setelah kalah, beliau tidak mau kembali ke Mataram dengan alasan satu, kalau dia kembali ke Mataram takut dibunuh oleh Sultan Agung, dan beliau juga merasa malu oleh rakyat Mataram. Kenapa? Karena ada sifat kesatria tempo dulu, daripada kalah lebih baik mati. Sehingga beliau mencari tempat persembunyian yang aman. Singkat cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Bahkan di sini karena ada agama yang terdahulu adalah kepercayaan adalah Sunda Wiwitan. Nah, tapi dengan pendekatan dengan budaya, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat adat Kampung Pulau. Yang saat itu pada hari Rabu umat Hindu menyembah sembahyang ke Candi Cangkuang. Datang Arif Muhammad hari Rabu itu dialihkan untuk menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya. Sehingga saat itu budayanya tidak dihilangkan, sehingga masyarakat di sini tidak merasa ada penekanan karena dengan pendekatan akulturasi budaya itu, sehingga semuanya sekarang beragama Islam. Mbah Dalem Arif Muhammad diketahui memiliki 7 orang anak yang terdiri dari 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Konfigurasi demografis keluarga inilah yang kemudian menjadi landasan tata ruang Kampung Pulau. Karena itu didirikanlah tepat 6 rumah adat yang berhadap-hadapan untuk merepresentasikan ke-6 anak perempuan serta 1 bangunan masjid yang merepresentasikan anak lelaki tunggalnya. Kenapa dikatakan Kampung Pulau? Karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah pulau yang dikelilingi kurang lebih 25 hektar luas danaunya sekarang itu. Nah di Kampung Pulau ini dari abad 17 sampai saat ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 7 bangunan pokok, yaitu tadi mensimboliskan anak beliau. Beliau punya 7 anak, 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Di Kampung Pulau
dipimpin seorang pemimpin namanya Pak Kuncen dan Wakil Kuncen. Jadi kampung Pulau ini masuknya Kakuncenan, jadi dipimpin oleh seorang Kuncen. Kecuali kalau untuk pemerintahan di kampung Pulau ini mengikuti ke pemerintahan Desa Cangkuang. Masyarakat Kampung Pulau memegang teguh berbagai pamali atau pantangan atau larangan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam perspektif sains modern, pamali ini bukanlah sekedar mitos, melainkan sebuah bentuk regulasi atau kontrol sosial ekologis atau local wisdom yang berfungsi menjaga daya dukung lingkungan. Sebetulnya kalau pamali itu banyak ya, tapi ada udah yang ditinggalkan, udah masih setengah-setengah berkembang, ada yang itu. Nah, beberapa larangan utama meliputi larangan menambah atau mengurangi jumlah bangunan. Bangunan di Kampung Pulau dipatok permanen sebanyak 6 rumah dan 1 masjid dengan batas maksimal 6 kepala keluarga. Hal ini secara ilmiah berfungsi sebagai mitigasi overpopulasi atau kelebihan penduduk di dalam lahan yang sangat terbatas agar keseimbangan ekosistem pulau tetap terjaga. Larangan lainnya adalah memelihara hewan ternak berkaki 4. Penduduk dilarang memelihara hewan besar seperti sapi, kerbau, atau kambing. Pengecualiannya hanya untuk kucing. Dari sudut pandang ekologi dan kebersihan lingkungan, larangan ini berfungsi mencegah pencemaran limbah kotoran ternak di area pemukiman yang sempit serta mencegah kerusakan fisik pada situs cagar budaya atau Candi Cangkuang akibat injakan hewan berbobot besar. tidak boleh berjarak ke makam yang di Kecamatan Desa yang di sini, yaitu pada hari Rabu. Hari Rabu tamasya, salitur ke sini boleh. Tapi mendoakan orang yang meninggal, jalan intinya dalam Arif Muhammad itu tidak boleh. Dan Rabu di sini hitungannya adalah Selasa pada asar sudah masuk Rabu, Rabu pada asar sudah masuk Kamis. Nah, interval itu yang tidak boleh melakukan ritual carah. Yang berikutnya, di Kampung Pulau ini tidak boleh membuat rumah berbentuk pisma, jure, selamanya harus memanjang. Kata orang Sunda mah julopong tadi. Nah, larangan lainnya adalah memukul gong besar. Larangan ini berkaitan dengan memori kolektif dan penghormatan terhadap leluhur atas tragedi historis yang pernah menimpa anak laki-laki Mbah Dalam Arif Muhammad saat diiringi gamelan gong besar. Arif Muhammad kan punya anak laki-laki, satu-satunya anak laki-laki. Nah, sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jampana atau rumah-rumahan yang beratap jure. Nah, sedang diarak, diiringi dengan musik gamelan, tiba-tiba datanglah malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar. Kan tadi diiringi dengan musik gamelan. Anak Arif Muhammad itu selalu usung tandu, terbawa angin jatuh, meninggal seketika. Nah, dari situ leluhur kami mengatakan, hei anak cucu kami, jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Kata orang Sunda mah pamali pacaduan. Jadi sampai saat ini tidak boleh melakukan pelanggaran seperti itu. Tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh ngudah sembarangan, tidak boleh pakai payung. Itu sangat dipantang. Tapi sekarang sudah tempat ini menjadi objek pariwisata, hal itu mulai ditinggalkan. Tapi adakah yang masih melaksanakan? Tetap masih ada. Ya, contoh, kalau bagi para peziarah yang mereka menggunakan tradisi, mereka biasa ke sini sandal dimasukin tas, mereka tanpa alas kaki masuk ke sini dan ziarah ke makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Cuma kalau payung, kenapa di sini tidak boleh pakai payung gitu ya? Saya logik, oh iya, karena mengibaratkan kalau kita pakai payung identik kalau dulu itu kan siapa yang dipayungi? Yang dipayungkan orang-orang raja atau pejabat-pejabat. Apakah kita masuk ke tempat yang disakralkan ini yang notabene seorang tokoh penyebar Islam dan yang istilah yang ditokohkan lah, kita memposisikan kita sebagai orang yang seperti itu yang harus dihormati? Makanya tidak boleh. Itu menunjukkan kesombongan, makanya tidak boleh pakai payung. Nah, terus kenapa kita masuk ke Kampung Pulau harus selalu suci bersih? Karena itu tuntutan dari dulu. Makanya saya di Kampung Pulau sekarang ada namanya siraman. Yang tadinya di depan ada kolam kecil, itu untuk mengambil wudhu. Nah, sekarang kolamnya tidak ada. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, kami menyimpan 7 tempayan di sana yang diambil dari 7 sumur yang ada di Kampung Pulau. Nah, itu sebagai pembersih. Nah, minimal kita cuci tangan dan cuci muka. Karena kita tidak tahu di luar dari sana naik cebrang, naik rakit atau dari kendaraan kita ada debu atau kotoran. Nah, minimal di sini bersihkan. Begitu masuk ke sini aman untuk makan dan minum dan sebagainya. Dan untuk silaturahmi kan seperti itu. Makanya kami sediakan
Itu maksudnya seperti itu, mengembalikan lagi ajaran-ajaran Islam mengenai tentang kebersihan. Hukum adat di Kampung Pulo juga mengatur pedoman arsitektural yang ketat. Rumah harus dibangun secara linear, saling berhadapan dan memanfaatkan material organik seperti kayu, bambu, ijuk atau genting. Terdapat dua larangan konstruksi yang paling menonjol. Yang pertama adalah larangan atap berbentuk prisma atau atap jure dan diwajibkan menggunakan bentuk atap memanjang seperti arsitektur Sunda yang dikenal dengan gaya julang ngapak. Yang namanya bangunan di Kampung Pulo ini, rumah terbagi dari 3 bagian. Ada kaki, badan, dan atap. Kaki itu terdiri dari umpak. Nah ini umpaknya itu kan ada batu terapak kata orang Sunda. Nah ini ada tambah kayu. Nah ini fungsinya tadi ini kan untuk bisa sirkulasi udara bisa bagus, dan nanti ini tahan gempa juga. Jadi apabila ada gempa itu kan bergoyang ya, elastis gitu ya. Nah terus kalau ini juga bisa pemanfaatannya untuk ternak hewan seperti ayam, itik gitu ya. Dan sebetulnya ditinggikan ini juga untuk menghindari dari hewan-hewan buas. Ini kurang lebih tingginya 50 cm. Nah ini kakinya. Nah ini badan, ada tiang dengan bilik. Nah di sini juga arsitekturalnya kan atapnya ini memanjang, kata langsung jolopong. Tapi bentuknya ini kata orang Sunda bilang julang ngapak. Cuma ini ke belakangnya tidak ada yang panjangnya, cuma depannya doang, sehingga ini menjadi namanya julang ngapak sabelah. Nah, julang ngapak itu filosofinya adalah dari burung julang mau mengepakkan sayapnya gitu, mau terbang gitu kan. Larangan menggunakan jendela kaca berbeda dengan rumah modern. Rumah-rumah adat di Kampung Pulo menolak penggunaan kaca pada jendela. Jendela hanya dibatasi dengan kayu yang disusun menyilang atau jalusi kayu dan ditutup menggunakan tirai atau gorden. Secara ilmu arsitektur tropis, larangan membuat kaca ini sangat fungsional. Material kaca dapat memerangkap panas alami di dalam ruangan atau disebut juga sebagai efek rumah kaca. Dengan menggunakan kisi-kisi kayu silang, rumah memiliki sistem sirkulasi udara atau ventilasi silang yang bekerja selama 24 jam. Udara yang mengalir bebas ini menjaga suhu tetap sejuk, menyeimbangkan kelembaban, dan mencegah material bambu dan kayu cepat lapuk akibat udara yang terjebak di dalam rumah. Selain itu, penolakan terhadap material kaca menyembuhkan filosofi kesederhanaan dan keengganan tergerus oleh materialitas modern yang berlebihan. Daun jendela, ada jendela nih. Ini ada jalosinya, sariksik. Nah ini fungsinya kan ini tap. Di sini tidak boleh pakai kaca tadi ya. Nah ini udara tetap sirkulasi bisa keluar masuk. Nah tetapi aman dan nyaman untuk tuan rumah. Makanya ada di sini. Nah ini juga daun jendelanya ini dengan kayu, dengan bambu. Bila dikecil-kecil, dianyam. Nah ini kalau tidak dicat ini kelihatan. Nah ini masih kelihatan. Ini bisa sirkulasi udara tetap bisa masuk. Jadi saat rumah sangat pengap pun tidak terasa karena ini semua ada ventilasi kecil sebagai apa istilahnya sebagai penyaring lah, sebagai penyaring juga. Nah di sini dan juga kalau untuk malam ini ditutup dia aman seperti itu untuk tidak mengurangi sirkulasi udara. Nah kan coba kalau kacang kedap, sedangkan kalau dengan sariksik atau jolosi itu kan itu udara bisa keluar masuk dengan, tapi pandangan tidak terhalang-halang, ada sedikit saja. Jadi sirkulasi tetap bagus, terus juga pemandangan bisa, terus kenyamanan untuk tuan rumah juga tetap terjaga. Karena tadi ada jalosi atau sariksik, termasuk ada juga tirai. Kalau untuk malam pan pakai tirai dan kain itu tidak aman. Jadi itu alasannya barangkali untuk sirkulasi udara ke dalam rumah semakin bagus. Kalau di atapnya itu dengan, kalau ini ada bambu talahab nih, dengan bambu dibelah, dibulak-balik, namanya talahab. Nah kebetulan ini bentuknya julang ngapak tadi ya. Nah ini terus, nah itu ada capit hurangnya di atas dengan injuk ya, dengan injuk. Nah ini ampik, ya ampik itu menghalangi untuk kata orang Sunda situ. Itu biasanya itu dililit dengan injuk supaya tidak bisa air merembas ke dalam
bangunan. Di sini ada golodog, golodog ya. Dari kaki mau naik, ini ada anak tangga. Kata orang Sunda itu golodog. Golodog itu terbuat dari bambu. Bambu itu dipotong, yang kemudian dijejerkan. Nah, ini biasanya ada 2 atau 1 anak tangga untuk naik ke sini. Fungsinya ini adalah untuk kita naik dan untuk membersihkan kaki dari bawah ke sini, atau ada pasir dan sebagainya. Dan ini juga golodog ini dimanfaatkan untuk masyarakat untuk bercengkrama dengan keluarga apabila mereka sedang berjemur. Di sini menjemur hasil pertanian, misalnya menjemur padi. Di sini kan mereka siang-siang banyak orang di sini. Nah, pada saat istirahat bisa ngobrol-ngobrol di sini, bercengkrama dengan sanak saudara seperti itu. Kita naik ke Tepas. Nah, Tepas itu yang mana ininya ada tempat ini ya untuk bercengkrama menerima tamu ya. Nah, ini apabila ada tamu bisa diterima di luar di sini. Terus juga untuk beraktivitas, suami yang ada di kampung pulau yang tuan rumah biasa aktivitas ini, kalau dulu bisa menganyam anggo, kecrik dan lain sebagainya ya di sini. Nah, terus juga di sini kenapa ada kamar terpisah ya di luar? Namanya di sini enggon. Enggon itu kamar. Kata orang Sunda enggon semah, jadi kamar tamu. Letaknya di luar. Kenapa itu letaknya di luar? Karena untuk menjaga privasi antara tuan rumah dengan tamu. Contohnya misalkan kalau tamu mau jalan-jalan pada malam hari atau ini berpenjara, jadi tidak mengganggu kepada tuan rumah gitu ya. Terus baru masuk ke dalam. Nah, ini ada kusennya dari kayu. Nah, ini ada daun pintu, itu namanya jejeneng panto. Nah, ini dari bambu. Kebetulan bambu itu dikecil-kecil ya, dianyam. Nah, ini sehingga terbentuklah ada rongga-rongga. Nah, ini untuk sirkulasi udara. Jadi bisa masuk. Jadi pada saat rumah tertutup tidak akan pengap, karena ini ada rongga masuk, keluar masuk, bisa keluar masuk. Nah, ini istilahnya bisa menyaring ya, secara tidak langsung bisa menyaring udara dari luar ataupun dari dalam seperti itu. Nah, kita masuk ke ruangan tengah, namanya ruang tengah. Kata orang Sunda itu tengah imah, yang mana tempat ini merupakan, kalau udah masuk ke sini berarti tamu itu udah dianggap keluarga yang bisa masuk sini. Dan ini tempat bercengkrama untuk keluarga. Jadi semi privat ya, semi privat ya. Ada 2 kamar, 1 untuk kamar ibu bapaknya dan 1 untuk anaknya. Nah, tiap kamar itu ada ventilasi, jendela seperti ini. Sama, pakai jeruji sariksik. Nah, tadi sama dengan daun jendelanya, sama semuanya seperti itu. Nah, kita masuk ke dapur nih. Dapur itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada tempat masaknya dan tempat menyimpan barang-barang, termasuk ada untuk menyimpan sembako atau penyimpanan untuk selama beberapa bulan. Namanya goah. Nah, tempat inilah yang dikatakan yang memberi kehidupan kepada kita itu, karena dari dapur lah kekuasaan perempuan di sini. Nah, ini tempat masak. Namanya hawu atau tunggu. Nah, biasanya 2, ini cuma 1 nih. Nah, di sini ada juga yang safety untuk rumah panggung ini supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, inilah namanya parako. Nah, parako itu untuk safety supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi apabila kita sedang membakar api di sini, apabila ada percikan-percikan itu tidak langsung ke sini, terhalang dengan parako. Kan nanti ada asap ke atas. Nah, ini ada parasene. Nah, parasene itu untuk menyimpan, untuk mengawetkan hasil pertanian. Seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, ataupun misalkan udah ngambil ikan di danau, ikan itu mau dikerek, nah di sini simpan di sini. Nah, terus kalau ke atasnya ada para seperti itu untuk menyimpan kayu bakar dan lain sebagainya. Termasuk kalau tempo dulu untuk menyimpan naskah. Pernah menemukan juga naskah-naskah ada yang di atap rumah. Karena untuk penyelamatan, karena tempo dulu itu waktu zaman dulu orang-orang tertentu ya hanya bisa mempelajari ilmu agama, sehingga saat itu diumpetin. Makanya waktu penyerahan naskah yang ada di museum itu ditemukannya di atap rumah pada saat
pembongkaran renovasi seperti itu. Nah, jadi ke sini terus kalau keluarnya luar pintu ini yang pintu yang keempat. Jadi ke sana untuk ke sumur. Kita kebetulan semuanya untuk di Kampung Pulo itu WC berada di luar. WC kakus dengan sumurnya berada di luar. Jadi semua di Kampung Pulo itu ada 7 mata air, 6 rumah dan 1 masjid seperti itu. Rumah di sini sekarang itu sudah ada 2 macam. Yang original ini dengan bambu talahap dan injuk, dan yang lainnya udah berubah dari genting. Nah, terus juga apabila di masyarakat Kampung Pulo saat membangun rumah ada 3 acara. 1 mitemian, jadi kita mulai untuk bangun rumah. Yang kedua ngadekeun suhunan. Nah, itu acara biasa, kita makan makanan besar lah, makan berat, nah, seperti itu sambil berdoa. Terus setelah selesai ada acara ngelebetan bumi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pembuatan rumah sudah selesai dan kita sudah bisa masuk rumah tersebut itu. Jadi di sini tidak lepas dengan namanya seremonial keagamaan. Jadi dari awal berdoa, pada sedang tengah-tengahnya berdoa, dan udah selesai juga berdoa bersama. Itu semua mengumpul, diundang tetangga yang di sini itu akan makan bersama pada saat masuk tadi di rumah yang baru tadi, seperti itu. Umurnya sekarang udah 105 gitu. Kalau saya dengan ibu ini, saya ke ibu ini, saya masih saudara, saya dengan ini bibi ya. Jadi bibi saya sini. Jadi ibu ini kan sekarang itu kan udah tua, suaminya udah meninggal. Jadi ibu Aang ini sekarang numpang di anaknya. Jadi anaknya itu yang tinggal di sini, jadi yang perempuan. Jadi ibu Aang ini ikut sama anak yang perempuan. Jadi komplek Kampung Pulo di sini ada 7 bangunan